Jadi kita harus ngebor di antara di kedalaman itu harus di antara fracture pressure sama reservoir pressure ya. Selamat malam Anton. Wah, ketemu lagi. Sudah seminggu nih. Seminggu. Kita seperti biasa sapa dulu teman-teman Dongeng Perminyakan. Terima kasih masih support Dongeng Perminyakan, channel YouTube kami yang dengan sederhana ingin menyumbangkan diskusi, menyumbangkan ilmu yang kita tahu, yang kita pernah baca, yang kita pernah lakukan untuk dunia perminyakan khususnya di Indonesia. Ya. Jadi episode sebelumnya kalau belum nonton terus ini ya, kalau belum nonton ini ya. Kita bicara soal underbalance environment atau underbalance operation. Kita udah bicara tentang itu. Nah sekarang karena Anton yang punya keahlian drilling nih, sebenarnya kalau soal tekanan itu apa masalahnya, Ton? Apa ada istilah margin itu? Coba kita definisikan atau kita jelaskan dulu ke teman-teman Dongeng Perminyakan. Oh, jadi itu hidrolika pengeboran, Oke. Drilling hydraulics. Jadi kan intinya itu kalau ngebor itu kita menjaga tekanan supaya well control filosofi ya. Itu kita start dari problemnya itu adalah blowout. Jadi kalau blowout itu terjadi karena ada tekanan dari reservoir yang tidak bisa dikontrol, lalu terjadilah kecelakaan gitu. Nah, itu tuh awalnya dari situ kita bisa tahu margin kita untuk ngebor tuh berapa. Itu dari sisi blowout. Nah, dari sisi formasi, kalau kita tekan terlalu besar, si formasinya pecah. Kalau formasinya pecah, ntar bisa jadi underground blowout. Gitu. Nah, margin itu adalah batas atas, batas bawah, di mana kita bisa mendesain tekanan yang kita berikan untuk menjaga supaya lubangnya tetap kokoh gitu, tidak jatuh, tidak hancur. Jadi kita berapa nih margin drilling kita gitu, Mas. Jadi kalau boleh disederhanakan dengan bahasa yang lebih awam, jadi tekanan fluid kan di dalam sumur itu waktu kita ngebor ada fluida, ya, fluida pemboran. Jadi tekanan di bawah sana, di ujung sana, itu tidak boleh lebih kecil dari tekanan formasi. Betul. Karena kalau lebih kecil dari tekanan formasi, tadi yang Anton bilang itu, masuk ke sumur, kick, influx, blowout bisa terjadi. Itu margin yang sebelah kiri, katakanlah gitu ya. Gampangnya aku mau mencoba membantu teman-teman Dongeng Perminyakan nih. Jadi margin sebelah kiri. Jadi tekanan kita tidak boleh nih lebih kecil, tekanan di titik itu di kedalaman itu tidak boleh lebih kecil dari tekanan formasi. Sehingga tidak ada asupan fluida. Karena fluida aliran itu terjadi dari tekanan yang lebih besar ke tekanan yang lebih kecil. Betul. Nah itu batas kiri. Tapi sekaligus juga tekanan itu tidak boleh lebih besar dari tekanan yang mampu memecah batunya atau namanya frag pressure. Itu batas kanan. Margin itu adalah jarak antara batas kiri dan batas kanan ini. Jadi kita harus bergerak di situ, tidak mengontrol tekanan dari formasi, tapi juga tidak memecah batuan sehingga menyebabkan yang Anton bilang tadi underground blowout atau frag. Kita pecah, jadi pecahnya tuh kayak retak gitu kan, jadi nggak terjadilah volume. Oke, nah ini bisa jadi bisa lebar. Kalau lebar enak Ton ya, lebar kan enak. Kita ngedesain ya oke, kita masih aman terus ya. Jalan tol. Jalan tol. Tapi ada istilahnya yang apa istilahnya Ton? Narrow margin. Narrow margin. Jadi jaraknya itu tipis sehingga kalau batas kiri dan batas kanan itu narrow atau sempit, kita tidak punya banyak ruang bergerak untuk ngedesain
tekanan yang kita tadi mau itu. Betul. Berarti itu masalahnya, Ton, yang namanya narrow Heeh. margin drilling itu masalah. Jadi masalahnya adalah antara kick dan frag, ada Dekat, kick dan frag itu deket. Ya. dekat. Nah, Nah, itu masalahnya, itu salah satu masalah drilling yang harus di ini. Nah, solusinya apa, Ton? solusinya banyak, Mas. Jadi Oke. secara konvensional mengatasi masalah ini itu dengan cara ngebornya bertahap. Oke. Jadi Ngebor bertahap itu maksudnya ngebor, pasang casing. ya Ngebor, ngebor, pasang pasang casing. casing, Oke. gitu Oke, bertahap. oke, oke. Tapi kan kalau begitu kan jadinya terbatas ya. Jadi kita tidak tidak bisa ngebor terlalu dalam dan juga casingnya jadi banyak gitu. Iya, dan mahal. Kan Jadi panjang kan? mahal, jadi Ya, lama, seksinya banyak. oke. Apalagi terutama yang di bagian Mahakam atau yang pokoknya formasi-formasi delta yang di mana reservoirnya itu terjadi karena eh, aliran sungai, lapisan sungai yang berlapis-lapis. Jadi Oke. jadi umumnya itu kita harus nembus eh, reservoir yang sudah diproduksi dulunya. Nah, Dan kebayang lebih kan? dari satu ya, maksudnya Lebih kan? dari satu Lebih dari lagi satu. kan? Ya. Iya. Tapi Kebayang harus kan sekali kalau bor. betul, Sekali bor. betul. Nah, Kan itu dulu solusinya? reservoirnya tekanan yang Mas bilang itu formation pressure-nya kan Iya. besar. Nah, sekarang jadi Aha. kecil gitu kan. Jadi Aha. makin lama makin tight jadinya kita Oke, oke. gimana margin untuk ngebornya makin kecil gitu. Oke, oke, oke. Sehingga muncullah solusi yang namanya Sekarang ada MPD kita, Manage Pressure Drilling. MPD, ngebor dengan tata kelola tekanan. Ngebor dengan mengelola tekanan. Karena tadi kan Betul, konsepnya hanya narrow tekanan dikelola sehingga itu. Ada betul. teknologinya, Ton ya? Oke, oke, Ada, oke. sekarang pakai Oke. kita sekarang MPD. Nah, dulu itu MPD itu lebih khas lah ya, jadi kayak spesial. Cuman sekarang udah menjadi sangat normal. Hampir semua Oke. rig kita pakai MPD. Karena MPD itu pertama ngebornya jadi lebih efisien, dan kedua kita bisa dengan cepat dan selamat ngebor ke lebih dalam jadinya gitu, Ya. Mas. Kata kuncinya adalah selamat itu, safe. Jadi Iya. drilling safe, walaupun dia marginnya narrow yang kita bilang tadi, tapi kita bisa ngebor lebih dari satu formasi. Oke, jadi salah satu mungkin kalau boleh kita hubungkan ke teman-teman dongeng perminyakan yang sedang belajar sekarang atau yang baru mau lulus, salah satu ilmu yang mungkin paling tidak dikenal itu adalah ilmu manage pressure drilling Drilling. ini. Karena kedepannya itulah dia. Bagaimana kita mengelola, tidak bisa secara konvensional, nggak bisa cookie cutter lagi di apa cut and paste dari satu sumur ke sumur lain. Kita harus mampu menghandle itu sebagai drilling engineer, mampu mendesain yang namanya managed pressure drilling. Nah itu kira-kira berarti teknologi yang dipakai berarti lebih lebih dari konvensional drilling, apalagi lebih dari underbalance drilling ya, Ton. Maksudnya Betul, teknologi yang betul. untuk itu. Oke. Itu apa? Pakai pompa kah? Atau untuk mengontrol itu pakai apa? Jadi gampangannya Hmm. eh, kita itu kasih tambahan choke di anulusnya. Oke. Jadi kita punya choke terpisah, di mana ketika biasa kalau aliran sirkulasi yang konvensional kan masuk dari string keluar di anulus, gitu Ya, kan? Nah, ya, ya. sekarang itu anulusnya itu dipasangin choke juga dan juga pompa supaya kita bisa tekan juga lebih baik dengan kecilin choke, jadi tekanan itu Oke, oke. dijaga di situ. Kurang Oke. lebih kayak gitu. Oke, betul. Itu secara secara aliran dalam pipa, aliran fluida dalam pipa jelas itu. Jadi bagaimana kita punya kontrol terhadap string ke bawah dan choke yang ke atas bagaimana sorry, anulus yang ke atas dengan
jok dan pompa sehingga bisa mampu mengontrol tekanan dalam sumur. Betul, yang Oke, gampangnya oke. gitu aja. Nah, itu drilling ton. MPD ada juga di completion. Ada, jelas dong. Oke. Tapi umumnya mungkin bukan MPD banget, tapi konsep MPD itu dipakai di dalam gravel packing, Mas. Terutama kalau gravel pack depleted reservoir. Karena kan depleted reservoir itu kan yang tadi itu marginnya kecil. Tipis. Terus kita kan mesti pompa gravel kan. Nah, gravel itu kan Ya. densitasnya lumayan lebih besar daripada fluida biasa kan. Jadi ada kemungkinan bisa frack itu si gravel pack. Jadi ntar jadi frack pack deh, bukan jadi gravel pack kan. Jadi kalau boleh aku sedikit tambahkan, gravel yang dimaksud sama pendongeng Anton tadi itu kuarsa, pasir kuarsa. Pasir kuarsa. Jadi yang solid dia, solid. Sehingga Betul. densitasnya ya densitas pasir. Betul. Berapa densitas pasir? Sehingga kalau kita pompa, tekanan di dekat ya di tempat kita mau gravel itu bisa gede, bisa mecah. Jadinya malah nge-frack terus masukkan pasir ke dalam frack. Padahal maksud kita gravel pack. Nah, konsep MPD dipakai untuk mengkontrol si gravel pack. Oke, Ton. Umumnya di laut dalam, di mana BOP-nya itu ada di dasar laut. Jadi si pompa MPD-nya itu kita bilangnya CML ya, Control Mud Level. Jadi si kolom fluida di riser yang kita mainkan di situ. Gitu. Riser itu di atasnya BOP lagi. Ya. Itu yang di dalam laut kan itu kan. Betul. Gitu. Oke. Wah, ini kita pendongeng Anton mencoba untuk tidak terlalu complicated tapi juga tidak terlalu sederhana, tapi kita dongeng perminyakan pengen mengenalkan yang ada solusi MPD untuk ngebor yang case-case di mana margin antara kick dan frack itu cukup narrow. Oke. Bagus. Teman-teman dongeng perminyakan kalau ada komen atau senang dengan video ini, tolong di like. Kami akan dengan senang hati berdiskusi. Oke, Ton. Untuk yang ini, episode ini sekian dulu. Terima kasih ya. Selamat malam. Kalau dulu kita diajarin kan kalau ngebor itu selalu atau produksi itu selalu dari reservoir yang paling dalam dulu. Itu produksi atas sana. Nah, masalahnya tuh teknologi yang sekarang itu teknologi dulu itu mungkin seismiknya nggak bisa tembus dalam banget. Jadi alhasil sekarang itu di reservoir yang udah ada, kita explore lagi ke dalamnya, kan udah jadi terus stratigraphinya kayaknya di dalam tuh ada lagi. Nah, ketika benar di bawahnya justru jadi kan kita harus tembus yang udah diproduksi itu, Mas. Jadi development ini second development lah, future findings ya, bukan future finding tapi lokasinya di apalagi di Mahakam kan deltaiknya sungai, dia kan berlapis-lapis gitu, tipis-tipis berlapis-lapis. Ngebornya ada kick zone, ada low zone, ada kick zone, ada low zone. Teknologi MPD itu memungkinkan untuk ngebor itu semua dengan satu sistem mud. Jadi kita